wajah-Mu ya Tuhan. Hari ini Puji Tuhan, luar biasa, sehat, iya, baru kita tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Terima kasih. Mohon berkenan berbagi pengalaman rohaninya. Oke, baik, kita mendengarkan langsung dari narasumber kita. Siapakah beliau? Lalu beliau ini sekarang ini kedudukannya sebagai apa? Kemudian kok wow banget dengan kerahiman ilahi itu, pengalaman apa kiranya yang membuat beliau itu berkobar-kobar ketika memberikan kesaksian? Tanpa berpanjang kata, karena kalau suster diberi waktu pasti akan kurang. Nah, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Esterina. Silakan Ibu. Di dalam Tuhan harus yang menjadi yang utama itu adalah sukacita, ada damai dulu. Ya. Kalau di dalam kita ada unek-unek, biar senyum, biar kita mau lakukan apapun, orang yang menerimanya pasti beda. Ya. Bapak Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi Suster Faustina sebagai Santa Faustina. Ya, yang pertama di milenium yang baru. Dalam khotbahnya, Bapak Paus katakan bahwa Suster Faustina adalah sebagai model, teladan, figur yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, 30 April itu bicara juga tentang pesta kerahiman ilahi resmi diadakan. Walaupun bahwa devosi kerahiman Suster Faustina itu adalah sebagai suatu hadiah istimewa dari Tuhan. Dikatakan di sini bahwa ini pesan milenium ketiga untuk semua orang. Bapak Ibu perhatiin. Bapak Paus mengatakan tahun 2000, apakah kerahiman ilahi akan jadi way of life, itu pilihan. Nggak ada paksaan, nggak ada harus. Kalau nggak ikut nggak masuk surga, nggak ada cerita kayak gitu ya. Semua pilihan, tapi kita sebagai orang beriman, setiap pilihan itu harus mau menerima dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam doa kita. Kalau didasari dengan belas kasih, itu caranya merasuk, ya. Nah, ini kesimpulan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk selalu berusaha bersatu isti dan sakramen tobat. Ya, kedua, berdoa dengan setia. Suster Faustina pun mengalami malam gelap. Dia doa, dia merasa bahwa doanya tidak diterima Tuhan. Semakin dia berdoa, dia merasa Tuhan semakin nggak suka sama dia. Tapi tetap setia berdoa. Faustina bilang, saya mau jadi santa yang besar. Apakah suatu kesombongan? Bukan. Sesuatu yang mau kita raih. Begitu pula dengan Bapak Ibu. Saya punya cita-cita mau menjadikan kerahiman ilahi way of life. Itu menjadi pegangan. Jadi pelaku firman. Selalu minta belas kasih Tuhan, berbelas kasih pada sesama, dan percaya penuh. Yang kelima, terus memuliakan kerahiman Tuhan. Lanjut Pak. Nah, berdoa tanpa henti. Yesus, Engkau andalanku. Dalam hati aja. Yesus, Engkau andalanku. Yang ketujuh, kita harus merasuk ya. Jadi katakan kepada orang lain, berpaling pada kerahimannya dengan percaya penuh. Terima belas kasihnya dengan rasa syukur. Bagikan belas kasih itu, maka kita akan mengalami sukacita. Jadi sukacita itu tidak seperti turun dari surga tiba-tiba terus kita sukacita kayak orang gila ya. Tapi kita melakukan sesuatu, nanti Tuhan tumbuhkan sukacita dalam diri kita. Jadi sekali lagi, jadikan kerahiman ilahi sebagai way of life, yaitu hidup yang sepenuhnya dipimpin Tuhan. Itu aja, terima kasih. Wow, luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Bu Esther. Luar biasa sharing dari Bu Esther. Rahmat Tuhan melimpah atas kita. Saudara yang terkasih, kerahiman Allah itu akan sungguh-sungguh terjadi kepada kita ketika kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita selalu menyerahkan apa yang menjadi hidup kita kepada Tuhan. Maka dari itu, sekali lagi selamat untuk Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi yang hari ini boleh mengadakan secara sehat. Apalagi juga terima kasih Bu Esther Nita yang telah membantu kita untuk semakin meneguhkan
devosi kita dan juga meneguhkan iman kita melalui sharing-sharingnya. Semoga ini juga menjadi kekuatan iman bagi kita untuk semakin setia kepada Tuhan melalui doa-doa kita, dan kita berani untuk mengatakan cinta dan kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Santa Faustina, kau pilihan Tuhan, Rasul kerahimannya, pendoa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan